Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Harian dari Prodi Marketing Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan tips-tips berkomunikasi antar pribadi. Tips komunikasi dalam bisnis. Dalam berbisnis, pasti kita akan dihadapkan dengan berinteraksi dan berbicara dengan pelanggan. Sebagai seorang penjual, pastinya kita dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan, agar nantinya mereka bisa merasa dihargai. Untuk melakukan hal tersebut memang gampang-gampang susah. Maka dari itu, berikut beberapa tips berkomunikasi yang baik dalam berbisnis. Pertama, belajar untuk menyimpulkan penjelasan orang lain. Sepanjang hidup, Anda tentu telah berkomunikasi dengan berbagai jenis orang. Setiap orang memiliki karakteristik sendiri dalam berkomunikasi. Anda mesti pandai-pandai menyesuaikan diri. Orang-orang yang bicara secara blak-blakan dan tepat sasaran adalah tipe yang paling mudah. Sedangkan orang yang bicara secara bertele-tele merupakan tipe yang paling sukar dipahami. Anda mesti menangkap maksud utama dari perkataannya yang seolah-olah tak pernah habis. Bagaimana sih caranya? Memahami atau menyimpulkan penjelasan orang lain dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu memperhatikan perkataannya atau memperhatikan isyarat-isyarat tubuhnya. Lebih bagus lagi apabila dilakukan bersamaan. Yang kedua, bicara berdasarkan fakta. Jika ingin berlangsung efektif, pembicaraan harus didasarkan pada fakta. Topik pembicaraan harus jelas dan tidak kesana kemari. Sebaiknya, pembicaraan berlandaskan bukti-bukti, bukan gosip atau kabar buruk. Menggosip adalah kegiatan berkomunikasi paling tidak efektif di dunia, sebab hanya memberikan kesenangan, tidak memberikan hasil nyata apapun. Sebaiknya, Anda memastikan bahwa orang yang diajak bicara setuju untuk berkomunikasi secara efektif. Jika di tengah jalan ia meluntur, giring pembicaraan ke topik yang utama. Yang ketiga, saat bicara cobalah untuk menjalin hubungan perasaan dengan para pendengar. Supaya dapat berkomunikasi efektif, orang yang diajak bicara perlu dibuat nyaman. Rasa nyaman membuat ia lebih terbuka pada Anda, sehingga tercipta jalinan hubungan perasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap utama, dan tahap akhir. Tahap awal adalah saat Anda baru saja memulai pembicaraan dengan orang. Pastikan Anda tidak memberi kesan yang salah seperti mengintimidasi atau meremehkan. Berikan seulas senyum tulus jika baru saja berkenalan. Sampai nama dan latar belakang Anda secara singkat. Tak perlu menceritakan hal-hal hebat untuk membuatnya terkesan. Bisa-bisa orang tersebut menjadi ciut nyalinya. 4. Lakukan persiapan matang. Persiapan matang perlu dilakukan demi hasil yang maksimal, supaya komunikasi dapat berjalan efektif. Anda sebaiknya mempersiapkan mental. Tanpa persiapan mental, bisa jadi Anda gugup saat berbicara dan lebih banyak diam. Hal ini dapat diakali dengan memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitar Anda berkomunikasi. Fokuskan perhatian pada orang-orang yang komunikatif. Biasanya mereka memiliki gaya bicara yang luas dan yang dapat ditiru. Anda dapat belajar berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pembicaraan dengan orang lain merupakan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima, jelaskan suatu poin dengan referensi teorisasi yang valid. Mental yang baik belum cukup untuk berkomunikasi efektif. Anda juga mesti mempersiapkan data-data mengenai topik pembicaraan. Hal ini penting, terutama untuk rapat atau presentasi perusahaan. Pencarian dapat dilakukan melalui buku, internet, maupun bertanya langsung ke orang lain. Pastikan Anda memperoleh referensi teori yang valid. Hal ini penting untuk meyakinkan orang-orang yang diajak bicara. Teori merupakan dasar dari suatu topik, maka pahami dengan baik dan cari contohnya dalam kehidupan nyata. Sertakan nama-nama orang yang
yang membuat maupun membagikan teori itu, dan siapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.